warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Sapira dengan NIM 2512 11657. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 1 kuliah statistik mengenai tutorial penggunaan SPSS yang meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji One Way Hanova dengan dosen pengampu Bapak Dr. Estuhuno MPD. Baiklah, yang pertama saya akan membuat tutorial uji normalitas dan uji homogenitas pada aplikasi SPS. Di sini uji normalitas digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data sehingga dapat mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Interpretasi uji normalitas ada dua. Yang pertama, jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kedua, jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Langkah pertama yaitu kita siapkan data nilai. Di sini saya sudah menyiapkan data nilai semester 2 mata pelajaran matematika kelas 3, di mana kelas 3A dan 3B. Masing-masing kelas terdiri dari 10 orang siswa. Kemudian, nilai ini kita urutkan dari kelas 3A dengan kode angka 1 dan dilanjutkan dengan nilai kelas 3B dengan kode angka 2. Selanjutnya, kita buka aplikasi SPSS. Kita lihat pada bagian kiri bawah, terdapat menu data view dan variabel view. Kita mulai dari variabel view. Pada menu name, kita ketikkan kelas dan nilai. Kemudian, desimalnya kita nolkan. Kemudian, pada label kita ketikkan kelas. Kemudian, di bawahnya kita ketikkan nilai. Selanjutnya, kita klik values dan kita ketik angka 1. Pada values, label kita ketikkan kelas 3A. Selanjutnya, kita tekan add. Selanjutnya, kita klik values dan kita ketik angka 2 dan kita beri kelas 3B. Lalu kita klik add. Lalu kita OK-kan. Setelah itu, kita kembali pada menu data. View di sana sudah muncul menu kelas dan nilai. Nah, pada kolom ini kita kopikan nilai kelas 3 tadi yang sudah kita urutkan. Untuk uji normalitas dan uji homogenitas, kita klik Analyze. Kemudian kita klik Descriptive Statistik. Kemudian kita klik Export. Kemudian kita klik, kemudian nilai kita pindahkan ke dependent list, kelas ke factor list, kemudian kita klik plot, kita klik none, dan kita klik normality plots with the test, kemudian power estimation, lalu continue, kemudian OK. Nah, kita tunggu sebentar hasilnya. Di sini kita lihat pada tabel test of normality untuk uji normalitas, sedangkan test of homogeneity of variances untuk uji homogenitas. Karena data kita berjumlah 20, maka kita gunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Berdasarkan tabel hasil SPSS, terlihat nilai SIG dan kelas 3A yaitu 0,667 dan kelas 3B yaitu 0,982.
yang berarti nilai signifikannya besar dari 0,5. Kesimpulannya, data berdistribusi normal. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varian atau tingkat penyebaran data dari dua kelompok atau lebih sama atau tidak. Interpretasi uji homogenitas ada dua. Satu, jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka datanya dikatakan homogen. Dua, jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka datanya dikatakan tidak homogen. Jadi untuk selanjutnya kita lihat. Oke, test of homogeneity operation-nya. Di sini kita lihat signifikan berdasarkan tabel hasil SPS tersebut. Terlihat nilai signifikannya pada based on mean 0,58 yang berarti nilainya signifikannya besar dari 0,05. Kesimpulannya, data tersebut homogen. Baik, untuk melihat data selanjutnya yaitu uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata atau mean yang disignifikankan antara dua kelompok data. Interpretasi uji T ada dua. Satu, jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Yang kedua, jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Baik, untuk uji T, kita masih menggunakan data sebelumnya. Kita kembali lagi ke aplikasi SPS kita, yang mana nilai data SAS semester 2 mata pelajaran matematika. Untuk uji T, kita ketik analyze, kemudian complement, kemudian kita klik independent sample test. Lanjut, kita lihat di sini nilai kita masukkan ke variabel test. Dan kelas kita klik ke grouping variable. Lalu kita klik define group. Lalu grup 1 kita beri angka 1, grup 2 kita beri angka 2, lalu kita klik continue, lanjut OK. Kita lihat hasil sebentar, akan muncul hasil dari independent sample test-nya. Di sini hasil t-test for equality mean-nya atau signifikannya 0,00. Kita lihat hasil dari tes tadi sesuai dengan hasil independent sample test. Berdasarkan tabel hasil SPSS, terlihat nilai signifikan 2-tailed 0,00 yang berarti nilai signifikannya kecil dari 0,05. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, kita akan membuat tutorial uji one-way ANOVA. Di sini, uji one-way ANOVA-nya digunakan untuk membandingkan rata-rata nilai dari beberapa kelompok sehingga dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok atau lebih berdasarkan satu variabel bebas. Dan selanjutnya, syarat sebelum melakukan uji ANOVA. 1. Sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor atau variabel independen berupa non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, variabel data penelitian berdistribusi normal. Yang keempat, variabel data penelitian mempunyai varian yang sama atau homogen. Selanjutnya, interpretasi uji one-way ANOVA ada dua. Satu, jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang disignifikan. Kedua, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan antara rata-rata yang signifikan. Tutorial uji one-way ANOVA, kita buka nilai kelas 3 dengan mata pelajaran matematika, di mana nilai ujiannya kelas 3A, kelas 3B, kelas 3C, dan lalu kita berikan kode, di mana kelas 3A kita kode angka 1,
kelas 3B kita berikan kode angka 2, dan kelas 3 kita berikan kode angka 3. Kita buka aplikasi SPSS-nya, kita lihat pada bagian kiri bawah terdapat menu data view dan variable view. Kita mulai dari variable view. Pada menu name kita ketikkan kelas dan nilai. Kemudian desimalnya kita nolkan. Kemudian pada label kita ketikkan kelas. Kemudian di bawahnya kita ketikkan nilai. Selanjutnya kita klik value dan kita ketik angka 1 pada value. Label kita ketikkan kelas 3A, kemudian tekan add. Lalu value yang kedua, kita ketik angka 2, kita beri label kelas 3B. Kita tekan add. Lalu value yang ketiga, kita beri 3, kita berikan labelnya kelas 3C. Kelas 3C. Lalu kita tekan add, lalu tekan OK. Selanjutnya, setelah itu kita kembali pada menu data view. Di sini sudah muncul menu kelas dan nilai. Nah, pada kolom ini kita kopikan nilai kelas 3 tadi yang sudah kita urutkan. Nilai kelas 3 tadi kita kopikan. Kembali kita ke aplikasi SPS-nya, kita klik di sini, kita tekan OK, lalu muncul nilai kelas dan nilai. Untuk uji on Y ANOVA, kita klik Analyze, kita klik Complement, lalu kita pergi ke on Y ANOVA-nya, lanjut kita klik Independent sebagai nilai, dan kelas kita pindahkan ke faktor. Lalu kita klik option, lanjut ke deskriptif, kita checklist homogeneity and version test, lanjut kita ke continue, kita tekan OK. Kita lihat hasilnya. Untuk hasil uji Y ANOVA, kita lihat pada tabel bagian ANOVA, kita perhatikan nilai signifikannya. Di sini kita lihat nilai signifikannya yaitu 0,00, yang artinya berdasarkan tabel tersebut terlihatlah nilai signifikannya 0,00, yang berarti nilai signifikannya kecil dari 0,05. Kesimpulannya, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Itulah video tutorial untuk membuat tugas semester 1 mata kuliah statistik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan sahabat statistik. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.